Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Dia akhirnya mencapai keabadian. Si Hao telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Tahun-tahun kultivasinya kejam, orang-orang yang dicintainya, teman-temannya, kekasihnya. Dia telah kehilangan terlalu banyak di jalan ini. Untuk kultivasi, ia menanggung siksaan kesepian, setiap pengasingan berlangsung ratusan hingga lebih dari 1000 tahun. Sampai-sampai di zaman Kaisar runtuh, lebih dari 10.000 tahun dengan mudah berlalu. Untuk orang normal, bagaimana ini bisa bertahan? Untungnya, ratusan ribu tahun hilang selama Age of Emperor kolapse, atau jika itu dilakukan di dunia sekarang, itu akan menjadi lebih kejam. Mereka yang mencapai keabadian jarang mencapai kesempurnaan di dunia fana. Satu contoh pengasingan dan laut biru akan berubah menjadi ladang murbei. Saat itu, apa yang dicintai, apa istri dan anak-anak, kebanyakan dari mereka sudah berpisah selamanya oleh kematian. Bahkan jika itu adalah si Hao, apa yang bisa dia lakukan? Dia mencapai keabadian, tetapi bagaimana dengan orang tuanya, pendamping daunnya, anaknya? Mereka semua dimakamkan di desa batu. Dia tidak bisa melihat mereka lagi, hanya pikiran saja yang membuatnya sedih. Emosi dan keinginan manusia, 100 wajah dunia sekuler, ini adalah hal-hal penting untuk kehidupan. Sementara itu, aku telah kehilangan begitu banyak, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Saat dia mencapai keabadian, dia tidak merasakan fluktuasi emosional, tidak ada kebahagiaan, melainkan kekecewaan dan frustrasi. Dia melanjutkan semua ini, hanya pada hari dia mencapai keabadian dia mengerti apa yang dia lewatkan, apa yang hilang, apa yang dia sesali. Kenaikan abadi. Hicks. Si Hao merasa sedikit sedih. Saat itu, dia memasuki 9 surga tepat untuk mencapai puncak kultivasi, meninggalkan ladang mulberry api Provinsi Xin, berpisah dengan Huo Linger. Sekarang, bagaimana mungkin dia tidak merasa menyesal? Huo Linger sudah menjadi seperti itu, dagingnya masih ada, tapi bagaimana dengan jiwanya? Di mana tepatnya dia? Si Hao tahu bahwa pada periode berikutnya, mungkin dia akan kehilangan lebih banyak lagi. Akan ada saat-saat bahkan keabadian sejati tidak berdaya, ketika dia harus menyaksikan orang-orang di sisinya mati satu demi satu, meninggal di bawah berlalunya waktu. Bahkan jika dia mencapai keabadian, tidak ada yang bisa menghindari kesepian dunia, kesendirian-sendirian. Weng! Kekosongan bergetar ringan. Dalam kegelapan, retakan demi retakan muncul. Kabut iblis yang sepenuhnya hitam pekat seperti tinta muncul, membangun sebuah lorong. Ini adalah langkah dari sisi kegelapan. Membunuh. Si Hao mengeluarkan raungan hebat. Sebuah tinju pecah, gelombang cahaya abadi, disertai dengan kecemerlangan keberuntungan yang tak ada habisnya, menghancurkan tempat itu dengan suara keras. Dia sangat membenci korosi kegelapan. Jika bukan karena zaman tanpa budidaya benar-benar turun, membuat makhluk kegelapan merasa menahan rasa takut, mencegah mereka menyerang dengan mudah, dia mungkin telah mengalami masalah besar selama kenaikan abadinya. Saat itu, ini adalah bagaimana Penatua Agung meninggal, jatuh ke dalam kegelapan. Si Hao mencapai keabadian di dunia sekuler. Kali ini, bahkan masalah kegelapan dan ketidakberuntungan tidak bisa menghentikan kemajuannya. Sudah berapa tahun? Ini adalah kelahiran abadi di dunia manusia, benar-benar mencapai status Dao abadi di zaman di mana kenaikan abadi tidak mungkin. Seberapa kuat kekuatannya, itu pasti lebih besar dari makhluk abadi lainnya. Petik 2. Dalam wilayah terbatas, makhluk melepaskan desahan ringan. Pengadilan kekaisaran meledak menjadi keributan. Dia mencapai keabadian, si Hao sekarang benar-benar abadi, mampu memandang rendah semua ahli di dunia ini. Dia benar-benar bangkit, mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang korosi waktu, dapat hidup berdampingan dengan dunia. Bagi pengadilan kekaisaran, pentingnya hal ini terlalu besar. Jika si Hao memiliki umur panjang, hidup bersama dunia, maka itu berarti warisan pengadilan kekaisaran dapat berlanjut selamanya tanpa binasa. Hantu abadi,
Dua roh kepahlawanan tingkat abadi sejati dan manusia emas abadi 7 warna semuanya segera bergegas ke kedalaman kosmos, menyaksikan keajaiban Si Hao. Semut bertanduk surgawi, Mu King, Kaisar Kupu-Kupu dan yang lainnya semuanya bergerak juga, bergegas ke sini. Namun, tak lama kemudian, mereka berhenti lagi, karena mereka melihat kelainan. Cahaya abadi di sana menyilaukan, cahaya warna-warni keberuntungan bersinar dalam garis-garis tak berujung, sepenuhnya mengelilingi tempat ini. Itu terlalu menyilaukan. Apa itu? Banyak orang terkejut, bahkan para dewa abadi dan murid manusia emas 7 warna abadi berkontraksi, benar-benar ingin menyelam. Jenis pancaran itu sangat menyilaukan dan juga sangat damai, seolah-olah harta karun muncul di dunia ini. Di kedalaman kosmos, Si Hao duduk di sana, berkata pada dirinya sendiri, ternyata seperti ini. Setelah mencapai keabadian, dia merasakan sesuatu. Ketika dia mengoperasikan True Primordial Record, itu bereaksi dengan kotak putih salju milik Supreme Hall, yang juga merupakan harta gunung yang muncul di dekat Stone Village. Kemudian, casing ini benar-benar menyatu dengan kuali putih desa batu, menjadi berkilau dan tembus pandang. Itu terlalu tiba-tiba. Ini adalah kuali putih kecil yang diberikan kepada Si Hao oleh burung pipit 5 warna, yang sebelumnya digunakan untuk menyegel anaknya sendiri. Namun sekarang, kawan kecil itu disegel dalam cairan asal surgawi, disegel di desa batu. Kuali ini disimpan oleh Si Hao di sisinya. Sekarang, setelah dia mencapai keabadian, itu mengalami transformasi yang sangat besar. Ketika saya mengoperasikan catatan primordial sejati, itu juga mengejutkan harta gunung dan kuali putih kecil, keduanya bergabung setelah mereka melakukan kontak, mungkinkah Si Hao tergerak? Dia sangat terkejut, dan juga sangat berharap. Waktu terus mengalir. Pada akhirnya, kotak berharga itu bergabung dengan kuali kecil, segera menjadi sempurna. Bagian bawah dan dinding kuali tidak lagi ambruk, malah menjadi halus, terisi penuh. Ini adalah kuali, benar-benar sama dengan bahan tulang dari catatan primordial sejati, seputih salju seperti batu giok. Harta karun gunung menghilang. Permukaan kuali kecil ditutupi simbol diagram, simbol ada di mana-mana. Ada metode kuno yang tercatat di sana, masih sangat kuno, sangat sederhana. Potongan transendensi. Mata Si Hao meledak dengan kecemerlangan surgawi, mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini benar-benar mencari di mana-mana, tetapi kemudian apa yang dia cari tiba-tiba muncul ketika dia menoleh. Ada suatu periode ketika Si Hao mencari di mana-mana, mencari bagian dari teknik rahasia ini, tetapi pada akhirnya tidak menemukan apapun. Siapa yang mengira bahwa itu tepat di sisinya? Catatan primordial sejati dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas bimbingan surgawi, bagian tengah transendensi dan bagian terakhir yang tidak diketahui. Si Hao menatap kuali kecil ini, memeriksanya dengan cermat, mengukir semua simbol kuno di dalam hatinya. Kemudian, dia menutup matanya, mulai mempelajarinya. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu berlalu, dia membuka matanya. Potongan transendensi memang luar biasa. Itu masih menggunakan simbol dunia yang paling sederhana dan mendasar untuk membangun misteri besar Dao yang mendalam. Yang disebut transendensi adalah menyeberang melalui lautan pahit dunia manusia, dan kemudian akhirnya menjadi abadi dan tidak dapat binasa, selamanya hidup di dunia ini. Tidak ada metode konkret, hanya Dao sederhana dan kuno, menggunakan simbol paling dasar di dunia untuk membangun berbagai rahasia dunia ini, menguraikan karakteristik Dao besar. Saya sudah mencapai keabadian, itu tidak memiliki banyak arti bagi saya. Namun, verifikasi dua sisi masih memberi saya banyak pencerahan. Potongan transendensi sangat misterius, dan juga sangat kuat. Itu adalah metode hebat yang benar-benar tak tertandingi. Hantu abadi dan manusia emas abadi 7 warna menatap dari jauh, melihat kuali putih di depan tubuh Si Hao, mata mereka cemerlang, menelan ke dalam. Namun, mereka masih menanggungnya. Ini adalah milik Huang, mereka benar-benar tidak berani memperebutkannya. Tahun-tahun berlalu satu demi satu. Dalam sekejap, ribuan tahun berlalu.
Si Hao tidak hanya memperkuat kultivasinya sendiri, dia juga memahami metode hebat. Hong Long. Langit dan bumi membuat gerakan besar, kekacauan utama melonjak. Di tempat ini, sosok yang tidak jelas duduk, disertai dengan cahaya tak berujung. Dia perlahan membuka matanya. Saya telah menyelesaikan kekhawatiran, meninggalkan jalan saya, warisan saya. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu tidak masalah lagi. Akan ada penerus untuk menggantikanku. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, sebenarnya mengucapkan kata-kata ini. Segera setelah itu, pancaran guntur yang tak berujung mengalir, sebenarnya bahkan lebih menakutkan daripada yang muncul setelah melewati kesengsaraan abadi. Suara Si Hao bergema di langit dan bumi ini, mengguncang 9 surga 10 bumi, bergema di seluruh dunia. Benar saja, itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika dia mencapai keabadian. Alam rahasia tubuh manusia, lautan reinkarnasi. Ketika dia mengeluarkan raungan yang hebat, seluruh dunia bergetar. Semua orang melihat laut naik dan turun di kedalaman kosmos, lautan kehidupan disertai dengan energi kematian. Ranah rahasia tubuh manusia, Istana Dao. Ketika raungan ini terdengar, suara-suara tulisan suci mengguncang dunia. Pada saat itu menekan semua tulisan suci yang sedang dikembangkan oleh para pembudidaya, seolah-olah ada jenis dao hebat yang berdering di dunia fana. Hari itu, makhluk yang berkultivasi dalam pengasingan semuanya terkejut, semuanya membuat beberapa terobosan. Ini benar-benar menakutkan. Bagaimana bisa seperti ini? Alam rahasia tubuh manusia, 4 ekstrim. Setelah raungan besar terdengar, 4 ekstrim dunia bergetar hebat, seolah-olah kekuatan tak berujung turun, menjadi kekacauan utama, bergegas ke langit dan menggerakkan bumi. Bahkan di wilayah terlarang, ada makhluk purba yang terkejut, berkata, ini adalah penciptaan metode, benar-benar berjalan di jalannya sendiri. Sekarang dia menciptakan metode ini, itu mengganggu lintasan dao besar, mempengaruhi kemajuan kultivasi orang lain ketika mempelajari tulisan suci. Beberapa makhluk di daerah terlarang benar-benar terkejut. Ini benar-benar tak terbayangkan. Seseorang sedang menciptakan metode, tetapi itu berbeda dari masa lalu. Orang ini menginjak jalan yang sama sekali berbeda. Selama bagian awal dari penciptaan metode ini, itu seperti memerintah dunia. Jenis adegan tidak teratur ini akan muncul setiap kali jenis sistem pertama kali dimulai, bahkan membuat dunia merasa takut. Transformasi naga. Ketika kata-kata ini terdengar, teriakan drakonik terdengar antara langit dan bumi, seluruh dunia gemetar. Semua orang terus-menerus berguncang, seekor naga besar naik ke langit dari belakang mereka. Platform abadi. Mengikuti dua kata ini, dunia bergema dan dao agung bergemuruh. Tidak hanya pancaran di dunia ini yang menjadi gemerlap, bahkan alam semesta yang gelap pun menjadi terang. Berbagai tempat semuanya seperti ini karena kepala makhluk dari semua klan bersinar, seolah-olah ada jenis api dao yang dinyalakan, benih yang terkubur di dalamnya. Terlalu kuat. Jenis metode ini sangat menakutkan. Bahkan sebelum diwariskan, semua klan sudah beresonansi dengannya. Itu sama dengan menanam benih dao di hati semua orang. Hanya ketika jenis teknik ini pertama kali muncul, akan ada jenis adegan tidak teratur yang mengerikan ini. Daerah terlarang tidak bisa tetap tenang lagi. Bahkan para ahli kuno yang sedang tertidur dibangunkan, tidak dapat menahan diri untuk tidak bangun, kembali ke dunia ini. Si Hao memperoleh potongan transendensi, yang memungkinkan dia untuk akhirnya menyempurnakan metodenya sendiri. Bahkan tanpa tubuh sebagai benih, generasi selanjutnya masih bisa berkultivasi. Dia menyelesaikan jalan ini. Jalur yang belum pernah terjadi sebelumnya telah dibuat, jalur yang dimulai dari laut reinkarnasi. Setelah jenis metode ini selesai, efeknya akan terlalu besar. Itulah mengapa kesengsaraan surgawi yang turun bahkan lebih menakutkan daripada kenaikan abadi. Saat itu, ketika dia menciptakan metode, sudah ada kesengsaraan petir dahsyat yang turun, hampir menghancurkan tubuh dan jiwanya, apalagi kali ini. Namun, Si Hao saat ini sudah berada di level yang sangat berbeda dari sebelumnya, dia mencapai keabadian. Dibandingkan dengan sebelumnya,
tidak diketahui berapa kali dia menjadi lebih kuat. Dalam dekade berikutnya, Si Hao tetap di bawah pancaran kilat, dia diledakkan sampai seluruh tubuhnya hangus hitam beberapa kali, bahkan tubuh abadinya retak, darah memercik ke seluruh dunia. Namun, dia berhasil melewatinya setiap saat. Jumlah dia terluka semakin sedikit, tubuhnya berangsur-angsur bersinar, menjadi sangat kokoh. Tentu saja, kemudian, kesengsaraan surgawi ini juga berubah, menjadi lebih kuat. Suatu kali, dia terluka parah, tetapi dia pulih sekali lagi. Setelah penempaan tanpa akhir, 1 abad penuh waktu berlalu begitu saja. Si Hao menghabiskan seluruh waktu ini di bawah kesengsaraan surgawi. Seberapa menakutkan masalah ini? Hal seperti itu belum pernah terdengar sebelumnya. Kapankah pernah ada kesengsaraan surgawi yang berlangsung selama 100 tahun? Itu semua karena efeknya kali ini terlalu besar, mengganggu keseimbangan dunia. Jenis jalur yang berbeda, sistem yang sama sekali berbeda muncul begitu saja, mengguncang dunia yang hebat. Ini menantang surga. Setelah bermandikan api guntur selama 100 tahun, hangus selama 1 abad, berlama-lama antara hidup dan mati, setelah akhirnya berhasil melewatinya, keterampilan Dao Si Hao melonjak. Ini sama dengan menjalani transformasi dan sublimasi lengkap, menstabilkan fondasi keabadian sekulernya, apalagi memperkuatnya lebih jauh. Waktu 100 tahun ini sebanding dengan berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Itu karena waktu ini dihabiskan di bawah kesengsaraan surgawi. Jalan ini, bagi pencipta sistem kultivasi jenis ini, setelah berhasil melewatinya, manfaat yang diperoleh tidak akan terbayangkan. Bahkan orang-orang di daerah terlarang menghela nafas, sedikit iri. Mereka ingat bahwa di era keruntuhan kaisar, ada seseorang yang menetapkan metode kuno. Pada akhirnya, dikabarkan bahwa pencapaiannya hampir membawanya langsung ke alam Raja Abadi, mampu mengabaikan semuanya. Sudah waktunya bagi saya untuk keluar. Si Hao membuka matanya, tatapannya seperti 2 pedang abadi, merobek kehampaan. Dia menghapus semua petir kesusahan surgawi, tubuhnya tidak dapat binasa, kokoh dan tidak dapat dipecahkan. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pergi ke sisi lain. Si Hao melangkah keluar. Kekacauan utama tersebar. Dia langsung kembali dari kedalaman kosmos ke Imperial Court. Bintang-bintang berputar dan aliran bintang bergetar, kekuatannya menakjubkan. Menguasai. Naga merah tua menyambutnya. Hantu abadi, 2 roh heroik, dan manusia emas abadi 7 warna semuanya kembali dari kosmos, dalam hati sangat terkejut. 100 tahun kesengsaraan, pemandangan macam apa ini? Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pencipta metode memikul nasib besar langit dan bumi, ditakdirkan untuk bersinar cemerlang. Prestasinya di masa depan tidak terbatas. Segera ada makhluk wilayah terbatas yang memberi selamat kepadanya, membawa hadiah besar, termasuk obat-obatan surgawi dalam wadah obat, serta semua jenis pil surgawi dan hal-hal lain. Ini adalah sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Daerah terlarang sebenarnya mengirim orang untuk memberi selamat kepadanya, bertindak dengan formalitas seperti itu. Hari itu, Si Hao dengan sopan menolak semua orang yang mengunjunginya. Dia memanggil Muking, semut bertanduk surgawi dan yang lainnya ke istana raksasa pusat. Dia sekarang secara resmi mewariskan doktrin. Sebuah jari menunjuk, ukiran Dao abadi muncul, terukir di kepala mereka sehingga mereka tidak akan pernah lupa. Tuan, kami telah mengembangkan metode dunia saat ini dan metode kuno abadi, lama menjadi akrab dengan mereka. Jika kita mengubah jalan kita sekarang, apakah itu masih cocok? Naga merah itu bertanya. Roh petir ragu-ragu. Jika itu mengubah jalan mereka, apa yang sebenarnya akan terjadi? Sistem yang saya turunkan adalah sesuatu yang Anda semua hanya perlu ingat. Anda dapat menggunakannya sebagai referensi. Jika tidak cocok, Anda bisa mewariskannya ke penerus Anda. Kata Si Hao. Aku akan mempelajarinya, kata Muking. Dia memiliki keyakinan yang kuat dalam sistem ini, percaya pada kemampuan luar biasa Si Hao. Itu karena belum lama ini, ketika Si Hao meraung nama 5 alam rahasia, adegan tidak teratur yang terjadi antara langit dan bumi terlalu menakutkan.
Ketika dua kata terakhir Immortal Platform terdengar, kepala semua makhluk bersinar, seolah-olah ada benih dao yang terkubur di dalamnya. Bagaimana mungkin jenis warisan ini menjadi biasa? Itu pasti jalan yang menantang surga. Aku juga akan mempelajarinya. Naga merah tidak lagi ragu-ragu, membuat keputusan. Si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah meneruskan metodenya, dia akan pergi ke sisi lain, menyelesaikan beberapa keinginannya yang paling berharga. Dia tidak bisa membiarkan Huolinger benar-benar jatuh ke dalam kegelapan, dia harus membawanya. Pada saat yang sama, ada Penatua Agung Meng Tianzeng. Jika dia masih di sisi lain, maka dia harus menyelamatkannya. Jelas bahwa jalur wilayah yang tidak berpenghuni di Desolate Border tidak dapat diambil. Selama dia menerobos, itu akan sama dengan memberitahu seluruh sisi lain bahwa dia sedang membantai jalannya, itu akan terlalu jelas. Dia bersiap untuk menuju ke Great Scarlet Sky Border, mencari jalan di sana. Apakah kamu benar-benar bersikeras untuk pergi? Tuan wilayah terlarang datang. Dia melepaskan desahan ringan, penuh kekhawatiran. Si Hao menciptakan sebuah metode, ini adalah peristiwa yang hebat, sesuatu yang bisa dirasakan bahkan dari perbatasan kosmos, efeknya terlalu besar. Seluruh dunia ini menghasilkan adegan yang tidak teratur untuknya, melepaskan kemegahan suci. Tidak mungkin bagi orang lain untuk tidak tahu tentang apa yang terjadi. Aku tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi padamu, aku ingin kamu terus hidup, dan kemudian kembali dengan selamat. Tuan wilayah terlarang berkata. Si Hao mengangguk, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia tidak akan mati di sisi lain tidak peduli apa, dia masih harus melakukan sesuatu. Bahkan dia sendiri merasakan bahwa setelah pembuatan metode selesai, jalur dao besarnya menjadi semakin luas. Jalan rata yang cemerlang tepat di depan matanya. Diam-diam masuk dari surga Yuyu. Pada akhirnya, penguasa wilayah terlarang menunjukkan sebuah jalan. Jalan itu ada di surga Yuyu, bukan sesuatu yang dimiliki oleh dua era besar terbaru, melainkan jalan kuno yang telah ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu tanpa akhir. Itu telah lama disegel untuk waktu yang tidak terbatas. Terlepas dari monster tua seperti penguasa wilayah terlarang, tidak ada seorang pun di dunia saat ini yang mengetahuinya. Si Hao membungkuk hormat. Terlepas dari ini, apa lagi yang bisa dia katakan? Sebelum pergi, dia memanggil Mu Qing dan yang lainnya, diam-diam memberitahu mereka bahwa dia sedang menuju ke sisi lain, membuat mereka lebih berhati-hati selama periode waktu ini. Kemudian, dia bahkan lebih mulai menguliahi mereka, menjelaskan metode dan daunnya sendiri dengan lebih detail daripada terakhir kali. Jalan ini tidak bisa dilanggar, dia berharap sistem ini diturunkan. Dia berencana untuk pergi ke sisi lain, tetapi dia tidak ingin membuat mereka khawatir, membuat mereka menyadari kedatangannya. Dia menyatakan bahwa dia memasuki kultivasi pengasingan ke dunia luar. Kenyataannya, tempat pertama yang dia tuju adalah Valen Immortal Ridge, tiba di luar tempat ini lagi. Dia mengirimkan suara lagi, mengatakan bahwa dia ingin masuk dan memeriksa kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Hari itu, jawaban Valen Immortal Ridge berbeda. Tempat ini tetap tenang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, seseorang keluar, mengundang Si Hao masuk. Daerah terlarang semua mengirim orang untuk memberi selamat kepada Si Hao, terlalu terkejut dengan ciptaannya dari sistem kultivasi yang berbeda. Kali ini, setelah dia tiba di Valen Immortal Ridge lagi, perlakuan yang dia terima sama sekali berbeda seperti yang diharapkan. Kali ini, tidak ada yang menghentikannya, tidak ada yang menantang atau memprovokasi dia. Metodenya direkam di dinding batu itu, silakan lakukan sesukamu. Orang-orang Valen Immortal Ridge kedinginan. Mereka mengizinkan Si Hao untuk mengamatinya, tetapi sikap mereka tidak terlalu bagus, merasa seperti klan terlalu mementingkan anak muda generasi selanjutnya ini. Si Hao menangkupkan tangannya, tidak berpura-pura. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain akan mengizinkannya untuk mengamatinya. Jika tidak, dia juga tidak berencana untuk mendorong lebih jauh. Layak menjadi kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Si Hao menutup matanya untuk waktu yang lama. Ketika dia akhirnya membukanya, dengan suara sua,
pancaran mengejutkan langit, merobek langit. Ini adalah metode hebat yang tak tertandingi. Itu bisa memurnikan daging, melunakkan tulang, membuat seseorang kokoh dan tidak dapat binasa, selamanya tidak terpadamkan. Ada rekaman yang menyatakan bahwa bahkan jika seseorang mati suatu hari, tubuh mereka tetap tidak akan hancur, dapat terus hidup. Bahkan setelah jutaan tahun berlalu, daging mereka masih bisa menciptakan kembali semangat primordial mereka. Ini terlalu jahat. Bahkan setelah dia meninggal, roh primordialnya tersebar, dagingnya masih bisa menciptakan diri yang sebenarnya. Seseorang harus memahami bahwa ini adalah diri sejati dan bukan roh primordial lain yang sedang diproduksi, tetap dia. Si Hao berdiri di sini selama 10 hari. Matanya terpejam, menyelaraskan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan dengan metode dan daunnya sendiri, memperoleh wawasan yang sama sekali baru, manfaatnya tidak sedikit. Akhirnya, dia menghilang. Banyak orang mengira dia pergi mengasingkan diri. Pada kenyataannya, dia pergi ke surga Yuyu. Sama seperti Great Scarlet Sky dan Immeasurable Heaven, itu adalah salah satu dari 9 surga. Dia menemukan sisa-sisa sejarah yang memiliki tulang hancur yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sini, sedikit kabut dao abadi masih dilepaskan. Orang bisa melihat betapa mengerikannya pertempuran itu. Pada akhirnya, dia menemukan formasi di reruntuhan bawah tanah. Dia membuka segelnya, mengikuti celah hitam, melewatinya. 2 bulan kemudian, tubuh Si Hao berlumuran darah, menyeret tubuh yang lelah. Dia memasuki sisi lain dari jalan kuno yang sulit dan berbahaya itu. Ketika dia memasuki sisi lain lagi, dia menghela nafas dengan emosi yang tak ada habisnya. Di masa lalu, dia telah dijual oleh Jin Taijun, dipandang sebagai anak terlantar, dikirim ke sisi lain, menanggung penghinaan besar. Dia hampir mati di dunia ini. Sekarang, dia datang lagi. Namun, kali ini, dia mengambil inisiatif untuk membantai. Tempat macam apa ini? Si Hao bergerak perlahan. Dia berusaha menemukan lokasinya saat ini, memastikan di mana dia berada. Wilayah ini memiliki kehidupan tanaman yang subur dan pegunungan yang megah. Sebenarnya ada energi abadi yang tersisa, sebanding dengan energi abadi dari domain abadi, sangat kaya. Pada saat yang sama, dia merasakan aura luar biasa yang membawa sedikit aroma. Ini adalah bau khas obat-obatan surgawi atau obat-obatan abadi, yang saat ini berkibar di tempat ini. Tempat seperti apa yang dia datangi? Si Hao bingung. Dia langsung menuju ke dalam. Wilayah ini tidak sederhana, dilindungi oleh formasi. Jika tidak, dengan kultivasinya, satu pikiran dan dia akan melakukan perjalanan yang tahu berapa jauh jaraknya, semuanya muncul di benaknya. Si Hao mendekat. Dia sekarang adalah master formasi yang hebat, formasi kuno jenis ini tidak menjadi masalah baginya. Benar saja, ada gunung berapi di kedalaman pegunungan yang sangat penting. Ada banyak obat spiritual di sekitarnya. Cahaya surgawi berkedip, tempat ini adalah tanah kuno yang suci. Gunung berapi itu bahkan lebih luar biasa. Di dalam magma ada sebatang rumput yang tampak seperti tongkat, lurus dan tegak, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu sepenuhnya berwarna emas, bahkan lebih cemerlang dari matahari. Tangkai sejati dari yang Rattan Grass. Si Hao tercengang, sedikit bingung. Dia benar-benar berhasil menemukan hal semacam ini. Itu seperti matahari keemasan, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang, jarang terlihat di dunia. Tangkai rumput ini sangat suci, terlalu menyilaukan. Pada akhirnya, si Hao masih ragu. Ini benar-benar mungkin rumput pengembalian yang. Itu bukan tangkai obat abadi, namun lebih baik daripada obat abadi, mampu menyelamatkan hidup seseorang, membawa mereka kembali dari reinkarnasi. Nilai obat ini terlalu mencengangkan, hanya namanya saja yang menjelaskan efeknya. Si Hao mempelajarinya untuk waktu yang lama. Setelah yakin dengan situasi formasi di sini, dia dengan hati-hati mendekati batang rumput ini. Itu jelas memiliki roh, ingin berteriak. Pada akhirnya, itu disegel olehnya, dan kemudian langsung digali, dilemparkan ke dalam artefak spasial. Nilai obat ini terlalu besar,
hanya rumput ini saja berarti perjalanannya ini tidak sia-sia. Ketika Si Hao berjalan keluar dari pegunungan ini, meninggalkan formasi, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Ada sebuah gua kuno di sisi lain yang melepaskan energi abadi. Ada seseorang yang duduk di sana, berkultivasi. Kamu, bagaimana kamu berjalan keluar? Kamu siapa? Kamu berani memasuki tanah suci tempat Raja Scarlet mengumpulkan obat-obatan yang hebat, kurang ajar. Makhluk di dalam gua itu berteriak. Ini adalah makhluk abadi. Dia duduk di sini tepat untuk menjaga tanah suci ini. Lebih tepatnya, justru untuk menjaga yang Rattan Grass. Raja Merah. Mata Si Hao sedikit menyipit. Ada terlalu banyak legenda yang berkaitan dengan Scarlet King. Beberapa orang mengatakan bahwa dia menggunakan tungku Raja Merah untuk memperbaiki Raja Abadi sisi 9 surga, tetapi dia sendiri juga terluka parah, selalu dalam pengasingan, tidak pernah muncul di seluruh era besar ini. Mungkinkah sesuatu yang hebat benar-benar terjadi pada Scarlet King, menyebabkan dia selalu berada dalam pengasingan? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menyeringai. Jika ini masalahnya, dia pasti tidak bisa meninggalkan tangkai rumput yang kembali ini untuknya, karena itu akan sangat berguna. Hong. Keduanya mengambil tindakan pada waktu yang hampir bersamaan. Makhluk abadi itu sangat marah. Seseorang yang misterius memasuki tanah suci mereka, membuatnya kesal. Tempat macam apa ini? Itu adalah tanah obat Raja Scarlet yang hebat, bagaimana mungkin orang luar berani mendekat? Makhluk abadi ini terkejut. Di bawah serangan Si Hao, lengan itu berubah menjadi semburan kabut berdarah. Dia baru saja melepaskan teriakan marah, namun pada akhirnya, dia menemukan bahwa tangan besar itu sudah melilitnya, menangkapnya di dalam. Dia ngeri. Mengapa anak muda ini sekuat ini? Dengan mengangkat tangannya, dia sudah ditangkap, itu terlalu menakutkan. Bicaralah, tempat macam apa ini? Si Hao bertanya. Dia tahu bahwa jenis interogasi ini tidak berguna. Dia hanya mencoba mengalihkan perhatian pihak lain sementara dia diam-diam sudah mengambil tindakan, memperbaiki roh primordialnya, ingin tahu segalanya. Dahi makhluk abadi ini meledak, roh primordialnya hancur, langsung kehilangan nyawanya. Ini tidak dilakukan oleh Si Hao, tetapi lebih merupakan upaya oleh orang ini untuk membawanya turun bersamanya ketika roh primordial meledak. Namun, Si Hao masih mengetahui di mana tempat ini berasal dari fragmen roh primordial. Ini adalah tanah leluhur dari garis keturunan Raja Merah. Scarlet King memang mengalami masalah besar, berakhir dalam keadaan setengah hidup setengah mati bahkan setelah bertahun-tahun, tidur di tanah leluhur, selalu menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Scarlet King, itu benar-benar sarang lamamu. Cahaya dingin melintas melewati mata Si Hao. Scarlet King menggunakan Scarlet King Furnace untuk memurnikan Raja Abadi, memurnikan darah esensinya, metodenya kejam. Sekarang, Si Hao benar-benar memasuki tempat pengasingannya. Si Hao tidak pergi, langsung melanjutkan perjalanan ke tempat tinggal Raja Scarlet. Dia menarik auranya, bergerak maju seperti hantu. Itu karena dia ingin membunuh Scarlet King. Kamu setengah hidup namun masih belum mati, sebaiknya jangan biarkan aku menemukanmu, atau aku akan mengirimmu ke jalanmu. Si Hao berkata dengan dingin. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.